A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam, yang tentunya akan berbagi cerita kepada teman-teman. Dan untuk cerita kali ini masih melanjutkan kisah yang sebelumnya, yang berjudul Kisah Tragis Penari Jaipong. Cerita ini ditulis oleh Ocha Mariadi. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Muncullah seorang laki-laki berpakaian dan bercadar serba hitam dengan membawa sebuah golok. "Siapa kamu? Berani-beraninya kau mendobrak dan memasuki kamarku!" teriak Mas Yusuf. "Diam kau! Kau harus mati malam ini juga!" Tidak mas. Jangan mas. Jangan hiraukan dia. Ayo kita lari saja mas." "Ayo dek." Mas Yusuf menggenggam tanganku untuk berlari. Tapi sosok itu menarik tanganku dan membanting tubuhku di atas kasur. Akhirnya mereka berdua berkelahi. Perkelahian itu awalnya dimenangkan oleh Mas Yusuf, walau dengan luka bacok di tangannya. Tapi kemudian pria bercadar itu semakin beringas, hingga Mas Yusuf semakin kewalahan dan trap, golok pria itu menembus perut Mas Yusuf. Lalu pria itu menarik paksa kembali goloknya, membuat Mas Yusuf sempoyongan dan tiba-tiba saja cak, buk, kepala Mas Yusuf menggelinding ke lantai dengan darah segar menyembur karena sabetan golok dari pria itu. "Ah, tidak, Bapak, Ibu tolong Sumi!" teriaklah sesuka hatimu Sumi. Tapi jangan harap ada yang mendengarmu, karena mereka semua sudah tertidur lelap karena obat tidurku. Hahaha. "Jahanam, kubunuh kau. Siapa sebenarnya kamu?" "Ah!" kupukuli pria itu dengan tanganku yang mulai lemas. Dan saat itu juga aku berhasil menarik cadarnya. Alangkah terkejutnya aku ketika aku melihat ternyata Mas Dimas, kau. "Iya Sumi, kenapa? Kau kaget ya?" "Hahaha. Jadi selama ini kau..." "Iya, selama ini aku yang menghabisi calon-calon suamimu. Dan sekarang lihat, pria sialan ini tidak bisa menjamah tubuhmu. Nasibnya sama dengan mereka yang akan mengawinimu Sumi." "Hahaha. Cuy, jijik aku melihatmu mas. Laki-laki sepertimu tidak pantas hidup di dunia ini mas." "Oh ya? Hahaha. Ah, sialan." Aku rebut golok yang ada di tangan Mas Dimas. Tapi tubuhku terlalu lemah melawan Mas Dimas yang tinggi dan kekar, hingga Mas Dimas membopong tubuhku dan membantingnya di atas kasur. Kaki dan tanganku diikat membentuk huruf X. Dan satu persatu pakaianku dilucuti olehnya. Dan Mas Dimas merenggut malam pengantinku dengan Mas Yusuf. Aku tidak berdaya untuk berontak. Aku hanya bisa menangis ketika keperawananku direnggut di malam pengantinku oleh kakak kandungku sendiri. "Terima kasih sayang, kau sangat membuatku puas malam ini. Sudah lama sekali hal seperti ini aku impikan sayang." Hahaha. "Cuy, laki-laki jahanam, berdebah, manusia iblis. Kau tidak pantas disebut laki-laki sejati mas. Aku benci padamu mas. Aku benci. Saat ini juga
Kau bukan kakakku lagi, Mas. Kau tidak pantas disebut kakak. Kakak mana yang tega menodai adiknya sendiri? Kau memang bukan adikku. Dan aku ini bukan kakakmu, Sumi. Aku tidak percaya dengan manusia sepertimu. Pergi kamu, Mas. Pergi. Ingat, jangan katakan kalau aku yang membunuh suamimu dan memperkosamu. Tenang saja, aku akan mengawinimu setelah bapak dan ibu tahu kejadian ini. Tapi kalau kau berani bilang kalau aku yang melakukan, aku akan membunuh bapak. Ingat itu, ancam Mas Dimas saat membuka ikatan kaki dan tanganku. Lalu Mas Dimas keluar dari jendela kamarku kembali. Hancur dan remuk rasanya hati ini. Aku dinodahi di hadapan jasad suamiku. Aku bangun dari tempat tidurku. Lalu aku duduk di samping jasad Mas Yusuf yang berlumuran darah. Aku menangis sejadi-jadinya. Kenapa semua ini terjadi? Kenapa Mas Dimas tega berbuat seperti ini? Laki-laki yang aku harap dapat menolongku darinya, kini mati mengenaskan di tangan Mas Dimas. Tidak terasa pagi pun datang. Aku belum beranjak dari tempat dudukku. Wajahku pucat, mataku bengkak, badanku lemas. Kupaksakan mengenakan pakaianku lagi yang berlumuran dengan darah. Kupejamkan mataku dan kubuka kembali. Kuharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi ternyata ini benar-benar terjadi. Aku mulai menangis lagi dan berteriak hingga teriakanku terdengar ibu dan bapak yang telah bangun dari tidur nyenyaknya karena siram atau disebut obat tidur oleh Mas Dimas. Pak, Pak, bangun Pak. Itu Sumi berteriak, Pak. Ibu ini wajarlah, dia kan pengantin baru. Tidak Pak, ini sudah pagi loh, dan teriakannya kencang sekali. Juga tangisannya Pak. Ayo kita lihat dia Pak. Mana sih Bu? Ah, itu loh, dia teriak lagi. Iya, ayo Bu, kita lihat dia. Mereka bergegas menuju kamarku. Sumi, kamu kenapa nak? Teriak ibu. Iya nak, tolong buka pintunya. Papa dan ibu sangat khawatir nak. Kamu kenapa? Apa yang terjadi nak? Sambung Papa. Iya sayang, buka pintunya. Kamu kenapa nak? Ayo buka pintunya. Suara pintu diketuk serta teriakan ibu dan bapak membangunkan seisi rumah yang saat itu lengkap semua anggota keluarga. Ada apa Bu? Tanya Mbak Lilis, istrinya Mas Dimas. Tidak tahu nak, tiba-tiba saja Sumi berteriak dari dalam kamar. Bayu, Joko, tolong adik kalian dobrak pintunya, kata bapak. Dan semua menjerit ketika melihat kondisiku dan juga kamarku. Bahkan Mbak Lilis yang tengah hamil besar jatuh pingsan. Apa yang terjadi Sumi? Ya Allah. Mereka heran. Sumi, Sumi, apa yang terjadi? Siapa yang menghabisi suamimu nak? Sumi, ada apa? Apa yang terjadi denganmu dan suamimu? Ayo katakan sayang, jangan diam saja. Ibu terus bertanya dan mengguncang-guncangkan tubuhku. Sepertinya Sumi syok Bu, balas Mas Joko. Sementara di pintu, Mas Dimas mengepalkan tangan mengancamku, dan aku ketakutan hingga jatuh pingsan. Ah, ibu,
Ayo bawa dia dan panggilkan Pak Mantri, Bu, ucap Mas Bayu. Kabar kematian Mas Yusuf, perampokan, dan pemerkosaanku membuat geger seluruh desa. Iya, Mas Dimas mengambil uang dan perhiasanku, pemberian dari keluarga Mas Yusuf. Ia melakukan itu supaya semua orang percaya bahwa ini benar-benar perampokan. Tuan Baskoro dan istri sangat terpukul melihat putranya mati mengenaskan. Mereka merencanakan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Sementara itu Mas Dimas yang khawatir kelakuan busuknya memilih menemui Ki Longso, seorang dukun yang terkenal sangat sakti. Ki, tolong saya lagi, Ki. Saya tidak ingin perbuatan saya diketahui polisi ataupun orang rumah, Ki. Seperti kemarin, Aki membuat mereka tertidur pulas, katanya dengan tegas. Kau takut, Dimas? Balas Ki Longso. Yah, aku takut. Tapi yang lebih aku takuti ialah kehilangan wanita impianku Sumi, Ki. Baiklah Dimas, akan aku lakukan sesuai apa yang kau inginkan. Tapi ingat, sebelum purnama yang akan datang, kau bawakan aku seorang gadis untuk kau jadikan tumbal. Ingat itu Dimas. Baik Ki, akan aku terima syarat darimu, asalkan kau membantuku. Baik, kau pergilah, akan aku bereskan. Terima kasih Ki. Akhirnya polisi mulai datang ke rumah kami dan mencari bukti-bukti dan saksi. Saksi kunci ialah aku. Salah satu dari mereka menghampiriku yang terbaring lesu di kamar ibu dan bapakku. Selamat siang, apakah saudara istrinya korban? Dan apakah saat itu saudara menyaksikan peristiwa itu? Seorang inspektur memberikan pertanyaan itu berulang kali, tetapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutku. Nyonya, siapa orang yang memperkosamu, merampok dan membunuh suami Nyonya? Tanya inspektur itu lagi. Tapi aku tetap tak menjawab. Sudah Pak, jangan kau tanya-tanyai lagi putriku. Dia syok berat Pak, jiwanya terguncang oleh peristiwa ini. Cukup Pak, kumohon, kata ibu sambil menangis dan memeluk diriku yang kusut, lesu, dan tatapanku kosong. Tapi, Bu, sudahlah Pak, kita tunggu saja sampai keadaan menantuku membaik. Tuan Baskoro memohon. Baiklah Pak, kalau begitu kami permisi dulu. Mari aku antar Pak, balas Tuan Baskoro. Setelah berhari-hari kepolisian menyelidiki kasus ini, tapi tidak ada satupun bukti yang ditemukan. Sampai akhirnya kasus ini ditunda. Sementara itu, kondisiku masih sama. Aku tertekan dan penuh ketakutan. Hari demi hari berlalu, aku masih bagaikan mayat hidup. Aku tak ingin bicara atau bertemu dengan siapapun, kecuali bapak dan ibuku. Setiap hari, ibu mengantarkan makanan ke kamarku, tapi tak pernah sedikit pun aku sentuh. Peristiwa itu masih membayang-bayangi diriku. Tubuhku kian kurus dan memucat. Sampai akhirnya aku jatuh sakit. Orang tuaku sangat khawatir, dan mereka mendatangkan mantri sampai dukun.
tapi hasilnya tetap sama. Kondisiku tak pernah berubah. Hingga di pagi hari, tiba-tiba saja Mbak Lilis masuk ke kamarku dengan membawakan makanan dan segelas susu. Suara kaki Mbak Lilis terdengar. "Sumi, ini Mbak. Bolehkah Mbak masuk?" Aku hanya diam dan bangkit dari tempat tidurku. Kusandarkan tubuhku di ranjang. "Sumi, ini Mbak bawakan kamu nasi goreng dan susu. Kamu makan ya," ucap Mbak Lilis pelan dan sangat lembut suaranya. Sementara aku hanya diam dan membuang muka. "Sumi, aku tahu penderitaanmu. Aku mengetahui semua yang dilakukan Mas Dimas kepadamu," tegas Mbak Lilis. Alangkah terkejutnya aku mendengar pernyataan dari Mbak Lilis. "Apa Mbak?" "Iya Sumi, aku mengetahuinya. Bagaimana kau dilecehkan oleh Mas Dimas?" "Mbak, saat ini bukan waktunya yang tepat untuk membuat lelucon." "Tidak, aku bersungguh-sungguh mengetahui perbuatan Mas Dimas. Dari awal, bahkan sampai kau diperkosa di malam pengantinmu Sumi." "Hah, tidak mungkin." "Sumi, aku..." Cukup Mbak. Aku tidak mau mendengarnya lagi. Lantas mengapa Mbak membiarkan Mas Dimas hingga berbuat sejauh ini?" "Mas Dimas selalu mengancamku sama seperti dia mengancammu Sumi." Kenapa Mbak? Kenapa semua ini terjadi kepadaku?" Tangisku pecah, tak tertahankan lagi. "Maafkan aku Sumi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sangat mencintai Mas Dimas. Aku tidak mau kelak anakku lahir tanpa seorang bapak. Aku tidak mau Mas Dimas menceraikanku Sumi." "Tidak, Mbak tega pada Sumi." "Maafkan aku Sumi. Aku tak ingin Mas Dimas meninggalkan ataupun sampai membunuh aku dan calon anaknya Sumi. Hingga kau tega membiarkan suamimu menodai dan membunuh suami adiknya sendiri Mbak." "Hah, Ibu, bangun Bu, bangun. Mbak, Ibu kenapa?" "Sepertinya Ibu mendengar apa yang kita bicarakan Sumi." "Tidak, Bapak, Mas Joko, Mas Bayu, tolong Ibu," teriakku. "Ibu kenapa Sumi?" tanya Mas Joko. "Gak tahu Joko. Tiba-tiba saja Ibu terjatuh," balas Mbak Lilis. Mereka pun berdatangan dan kemudian Bapak memegang pergelangan tangan Ibu. Alangkah terkejutnya kami ketika mendengar yang dikatakan Bapak. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." "Ibu." Tidak Pak. Ibu tidak mungkin meninggal. Tidak mungkin," ucapku dengan nada yang mulai melemah. "Ibu kalian telah meninggalkan kita Nak." Air mata Bapak tidak tertahankan. Ibu, jangan tinggalkan Sumi." Tangis pun pecah dari kami semua. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja orang yang kami sayangi meninggalkan kami untuk selama-lamanya. Ibu meninggal terkena serangan jantung karena mendengar pembicaraan antara aku dan Mbak Lilis.
Sementara semua itu hanya aku dan Mbak Lilis yang tahu penyebab ibu terkena serangan jantung. Singkat cerita, pemakaman ibu telah selesai. Kami semua kembali ke rumah dengan hati yang amat pedih. Mengapa cobaan bertubi-tubi? Baru saja rumah ini memakamkan seorang menantu dari rumah ini. Sekarang ibu yang kami sayangi. Kulangkahkan kaki yang seakan tak mampu lagi untuk berjalan. Mataku yang bengkak, wajahku yang pucat, serta hati yang remuk. Kubuka pintu kamarku. Aku baringkan tubuhku di atas ranjangku. Tapi tiba-tiba saja, "Sini kamu, sini." "Ah, sakit, sakit." "Sini kau anak haram." Mas Bayu menyeretku dari kamar sampai ke teras dan menamparku berulang kali. Semua orang berdatangan, termasuk Bapak dan Mas Dimas. Tapi Mas Dimas terlihat sangat marah kepada Mas Bayu. Wajahnya memerah. Pria itu mengepalkan tangannya yang kekar dan berotot itu. Ia ingin sekali membalas perlakuan Mas Bayu, tapi ia menahannya. "Apa-apaan ini Bayu? Kenapa kau tega berbuat seperti itu kepada adikmu sendiri Bayu?" bentak ayah. "Dia bukan adikku Pak. Aku tidak sudi mempunyai adik seperti wanita haram ini Pak." "Cukup. Bukankah dulu kau sangat menyayanginya Bayu? Sampai-sampai kau rela menggendongnya ketika kakinya terluka. Kau ingat itu Bayu?" "Iya Pak. Sebelum wanita ini menghancurkan kehidupan kita dan menjadi malapetaka bagi kehidupan kita Pak. Aku benci hari di mana ibu dan bapak membawanya masuk di rumah ini. Aku mengutuk hari ini, di mana pertama kali aku memanggilnya adik Pak." "Cukup Mas. Kata-katamu membuat hati ini sakit Mas," kataku lirih. "Kau tidak percaya Sumi? Silakan tanyakan sendiri kepada Bapak. Kalau Bapak tak mau menjawab, tanyakan kepada Mang Supron ataupun centeng-centeng Bapak yang lainnya. Tanyakan." "Tidak, Mas, tidak." "Ah, sini kau anak haram." Mas Bayu menjambak dan menyeretku sampai keluar gerbang rumah kami. Sementara Bapak mencoba menghentikan Mas Bayu, tapi sia-sia. Mas Bayu tidak menghiraukan Bapak. Lalu tiba-tiba saja, bak, buk, Mas Bayu jatuh tersungkur karena tendangan dari Mas Dimas. "Laki-laki jahanam, manusia serakah kau Bayu. Tega-teganya kau berbuat hal serendah ini kepada seorang wanita, hah? Kenapa? Ada apa denganmu Dimas? Kau menyukai anak pelacur ini, hah?" "Diam kau bajingan." "Cukup, cukup." "Ah, aduh sakit." Tiba-tiba saja Mbak Lilis kesakitan. "Hah, air ketuban. Mas Dimas, Neng Lilis sepertinya mau melahirkan Mas," teriak Mbok Munah, pembantu kami. "Dimas, hentikan Dimas. Tolong istrimu nak. Ayo nak." Kami pun segera menolong Mbak Lilis dan membawanya masuk ke dalam kamarnya. "Cepat panggil Bubi dan Supron," ucap Papa kepada Mang Supron. "Baik Juragan," balas Mang Supron. Akhirnya Mbak Lilis pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Wajahnya mirip sekali
dengan Mas Dimas. Mas Dimas pun kelihatan sangat bahagia dengan kelahiran putra pertamanya itu. Alhamdulillah, bayinya laki-laki juragan muda. Bidan itu menyerahkan bayi tersebut kepada Mas Dimas. Wah, Pak, lihat cucumu laki-laki, Pak. Gagah sama sepertimu, Pak. Coba sini Bapak lihat. Wah, Dimas, wajahnya mirip sekali denganmu. Iya, Pak. Mereka kelihatan sangat bahagia. Tetapi hati ini sangatlah hancur menghadapi semua kenyataan hidupku yang sangat amat pedih ini. Masih terbayang-bayang ucapan dari Mas Bayu yang menyebutku sebagai anak haram. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.